Kata-kata Paula ini sangat bijak sekali. Ya. Dia berusaha dan berserah diri kepada Allah. Tinggal bagaimana Allah saja dan kita harus siap menjalaninya. Merinding benar merinding. Masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Tentu didukung dengan sumber berita. Banyak artis yang bercerai, ya, yang mengakhiri rumah tangganya dengan cara bercerai. Tahun ini saja sudah ada 7 ya pasangan artis yang bercerai. Namun tidak seheboh ini ya, tidak seheboh ini. Beritanya ada di mana-mana, banyak orang membahasnya dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ada beberapa artis yang juga sudah bercerai. Saya ada baca data. Ada Vina Natalia dan Anji Manji. Ini 21 Mei 2024. Ya. Kemudian ada Ria Ricis dan Tengku Rian. Ini pada Januari 2024. Ya. Kemudian ada Iris Bella dan Amar Zoni 1 Februari 2024. Kemudian ada Kimberly Reader dan Edward Akbar 12 Juli 2024. Ada Ruben Onsu dan Sarwendah. Ini pada bulan Juni 2024. Ada Ari Lasso dengan Vita Desi Juni 2024 setelah menikah 25 tahun. Dan yang terakhir adalah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ini yang sedang kita bahas ini ya. Sebenarnya masih ada yang lain ya, seperti ini ya, tapi belum pada tahapan cerai. Ada gugatannya yang ditolak juga ada ya. Ada juga beberapa artis yang gugatannya ditolak. Ya, seperti Andre Taulany, kemudian ada juga artis yang ada kejadian di Jawa Timur itu ya, yang katanya dipukul hidungnya itu. Siapa namanya ya? Irawan itu ya. Nah, kemudian ini ya teman-teman ya, berita tidak begitu banyak di masyarakat, tetapi terkait dengan gugatan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven ini banyak menyita. Dan sampai detik ini, hari ini, masih bertebaran berita-berita tentang Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya. Saya memiliki beberapa berita ya, dari ratusan bahkan ribuan berita. Saya mengambil 4 saja yang ada korelasi dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh Baim Wong dan Paula Verhoeven. Saya ingin ya, sebagaimana kita ketahui ramainya pembicaraan di berbagai media terkait dengan sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ya. Ketika pengajuan bukti sidang, Baim Wong tersenyum, tertawa, sementara Paula Verhoeven sebaliknya menangis. Saya akan bacakan beritanya. Ada fakta di balik tangisan Paula dan arti senyuman Baim Wong usai sidang cerai.
Ini dari Tribun Seleb ya. Ada fakta di balik tangisan Paula. Nah ini bagus, mungkin pakar nih ya. Saya bacakan saja. Tribun Newscom, sidang perceraian lanjutan Baim Wong dan Paula Verhoeven beragenda pembuktian pihak penggugat digelar pada Rabu 20 November 2024. Sidang yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu berlangsung tertutup. Namun selama sidang diduga ada perdebatan yang dipicu terkait anak hingga bukti dari Baim Wong. Bahkan model asal Semarang, Jawa Tengah itu sampai menangis selepas sidang. Sementara itu, Baim pilih mengumbar senyum saat bertemu awak media. Terkait perbedaan reaksi Baim dan Paula setelah sidang, pakar ekspresi Kirdi Putra ikut memberikan tanggapannya. Dikutip dari Cumi Cumi, Kirdi Putra membongkar fakta di balik arti senyuman Baim Wong. Ia menilai senyuman Baim hanya sebatas formalitas saja. Terlebih ia melihat gelagat gugup Baim selama persidangan berlangsung. Itu senyum formalitas. Kalau kita lihat Baim itu gak pernah santai, gugup ucapnya. Lebih dari itu, Baim juga disebut tak bisa tertawa lepas. Dia ketawa terus tiba-tiba mukanya serius lagi. Itu bukan ketawa lepas, itu ketawa formalitas. Di sisi lain, Kirdi turut menyoroti tangisan Paula setelah sidang. Disebutkan, ibu dua anak itu memang benar-benar menangis karena ada rasa sedih dalam hatinya. Itu beda ya, kalau pria dengan laki-laki itu beda. Apalagi pemain sinetron, wah ini pakarnya nih. Iya, Paula menampakkan diri sedih. Paula menangis beneran, ucap Kirdi. Dari tarikan samping mata, bibir itu nangis sedih. Dari tarikan mata, bibir itu nangis sedih. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kirdi pun tak menampik kesedihan Paula, turut ia rasakan. Nah ini namanya empati. Dia sedih beneran ketika keluar ruang sidang, jelasnya. Sebelumnya, kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia Palma, sempat membongkar penyebab cekcok kliennya dengan Baim Wong di ruang sidang. Alfon menyebut perdebatan tersebut dipicu terkait dengan masalah anak. Ditegaskan Alfon, Paula sebagai seorang ibu menginginkan agar kedua putranya mendapatkan hal yang dibutuhkan. Tuh, Paula memikirkan anaknya, ya kan? Mikirkan masa depannya. Baim Wong, saya nggak tahu. Intinya, seorang ibu menginginkan agar anak-anak mendapatkan hal yang dibutuhkan. Selain soal anak, perdebatan tersebut juga dipicu oleh bukti-bukti dari pihak Baim. Perdebatan terkait dengan pengantar bukti itu, bukti-buktinya apa? Prosedur bukti itu bagaimana lanjutnya. Dalam momen yang sama, Alfon turut menanggapi terkait dengan 40 lebih bukti yang dibawa Baim Wong ke persidangan lanjutan. Pihaknya menyebut rekaman video, tangkapan layar, pesan tersebut adalah bagian dari pengantar bukti. Itu kan namanya pengantar bukti. Pihaknya mengingatkan barang bukti haruslah diperoleh secara legal dan sah. Sementara ia menyebut bukti video dari Baim Wong disebut bersumber dari seseorang dan diambil tanpa persetujuan. Perolehan bukti itu harus didapat secara legal. Bukti didapat harus secara sah. Bukti-bukti itu didapat dari seseorang dan itu tanpa persetujuan. Timpal Alfon. Oke. Satu informasi ini kita bahas ya. Sepertinya kemarin kita sudah membahas mengenai bukti, tapi tidak apa-apa ya. Saya membaca ada sekitar 43 bukti. Baik elektronik, chat, dan video. Pokoknya buktinya secara bukti tertulis lah.
Namun persoalannya ini adalah persoalan perselingkuhan. Ya, ini adalah niat Mbak Imbong. Ya jelas ya, niat Mbak Imbong untuk menjatuhkan istrinya. Dengan begitu banyak bukti, artinya sudah ada niat untuk, ya saya katakan, untuk menjatuhkan nama istrinya sendiri. Gitu ya, gitu kira-kira. Dan kalaulah bukti itu sesuai yang disampaikan oleh Alfon, ada editan, kemudian ada pengambilan yang tidak sah, ya toh, itu adalah pelanggaran. Oke, sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi dengan satu mengenai ini niat Mbak Imbong dengan membawa 43 bukti itu untuk apa? Untuk apa? Itu bukan orang lain. Itu adalah istrimu yang selama ini bertahun-tahun mendampingi dirimu. Kini kamu ingin menjatuhkannya dengan 43 bukti yang sudah kamu sodorkan ke pengadilan. Astagfirullahaladzim. Kita bacakan saja ya. Dari FIFA.co, Mbak Imbong bongkar semua aib Paula Verhoeven, beberkan 43 bukti perselingkuhan. Teman-teman juga bisa baca sendiri ya. Sidang perceraian antara pasangan selebriti Mbak Imbong dan Paula Verhoeven kembali digelar pada Rabu 20 November 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian di mana Mbak Imbong menghadirkan sejumlah bukti menguatkan permohonan cerainya. Suasana sidang yang seharusnya berlangsung tenang justru memanas. Kedua belah pihak terlibat dalam perdebatan sengit. Suara-suara tinggi terdengar dari dalam ruangan sidang sampai akhirnya terdengar keluar ruangan. Wow. Mbak Imbong yang berkesempatan tersebut menghadirkan 43 bukti yang diklaimnya sebagai bukti kuat mengenai alasan perceraiannya. Bukti-bukti tersebut berupa rekaman, chat, dan berbagai dokumen lainnya. Kuasa hukum Mbak Imbong, Fahmi Bamit, menyatakan bahwa semua bukti yang diajukan telah diputar dan dikonfirmasi kebenarannya dalam sidang. Sidang itu suasananya santai, tapi kalau terjadi perdebatan itu karena dalam proses penyelesaian masalah. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang Mbak Im buka di dalam rekaman, karena adanya bukti video dan sebagainya, itu hanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya dibenarkan. Setelah sidang selesai, Mbak Imbong mengaku lega karena akhirnya bisa menyampaikan semua bukti yang telah dia kumpulkan. Ia berharap dengan bukti-bukti yang kuat, proses perceraiannya dapat segera selesai. Alhamdulillah, penyerahan bukti sudah semuanya. Saya lega. Saya nunggu banget hari ini, ujar Mbak Imbong. Nah, coba bisa teman-teman simpulkan kan? Ini istrinya yang selama ini dipeluk, dicium, dibangga-banggakan deh. Ketika ada masalah, langsung beberkan 43 bukti yang telah dikumpulkan. Aduh. Teman-teman, saya mau kasih tahu nih. Begini teman-teman. Skandal berat Pangeran siapa itu ya? Pangeran Charles di Inggris. Kalau sudah mengeluarkan kalimat bahwa buktinya ada, itu tersebar teman-teman.
tersebar buktinya itu. Ya, media Indonesia ini tidak bodoh. Rakyat Indonesia ini tidak bodoh. Coba bayangin, seramai ini persoalan, seramai ini masalahnya, tidak satu pun beredar bukti perselingkuhan Paula Verhoeven. Sementara yang namanya skandal-skandal semacam ini, jangankan di Indonesia, di Inggris, di negara maju, bahkan di kalangan kerajaan, sampai ke media, terlihat di media, rekaman lah, percakapan lah, kemudian video lah. Ini sampai detik ini, perceraian Mbak Im Bong dan Paula Verhoeven yang sangat ramai diperbincangkan, bahkan dengan tudingan perselingkuhan, tidak ada satupun yang muncul. Nah, jadi pertanyaan kan, media Indonesia itu tidak bodoh. Dengan cara apapun dia akan dapatkan kalau memang benar-benar ada. Yang ada makan di restoran, urusan belanja, jalan. Bahkan kalau memang ada di sebuah hotel, mungkin CCTV hotel pun akan keluar. Apalagi di Jakarta kan banyak hotel. Dan semuanya pasti dipasang CCTV. Masuknya lah, check-in-nya lah, check-out-nya lah, dan sebagainya. Sampai detik ini tidak ada. Oke ya, ini no edit ya. Kita langsung saja bacakan ke berita berikutnya ya. Ini dari sahabat dari Mbak Imbong dulu ya. Dari sahabat Mbak Imbong dulu. Desta itu mengatakan bahwa gue itu tahu semua sebenarnya. Tapi gak berani ngomong. Ini juga Desta ini public figure. Artinya apa? Sampai mengatakan seperti ini. Dia tidak berani ngomong. Berarti ada sesuatu yang dia simpan. Sehingga tidak mau mengeluarkan. Oke lah, supaya tidak penasaran, kita bacakan saja dari liputan 6com. Kata Desta soal Mbak Imbong, gue tahu tapi gak berani ngomong. Pak Im, waspada Mbak Im. Sekali-sekali ini Desta akan bicara ini. Liputan 6com, Jakarta. Baru-baru ini Denny Sumargo jadi bintang tamu dalam konten YouTube yang dipadu oleh Vincent dan Desta. Dalam kesempatan itu, mereka melakukan game dengan alat pendeteksi kebohongan. Desta juga ambil bagian dalam permainan itu. Setelah alat dipasang, dia ditanya oleh Denny Sumargo soal Mbak Im Wong. Ini kayaknya kemarin sudah deh. Tapi beda ini ya, beda sumber ya. Meski tidak bertanya secara spesifik, namun diduga kuat pertanyaan itu merujuk pada perkara cerai Mbak Imbong dan istrinya Paula Verhoeven. Apa tanggapan lo tentang Mbak Imbong? Tanya Denny Sumargo pada mantan suami Natasha Rizky tersebut. Dia teman gue, cuma untuk soal apa ya jawabnya dengan penuh keraguan sambil berpikir panjang. Setelahnya dia tak bisa lagi berpura-pura. Desta mengatakan bahwa dia mengetahui satu hal yang tak bisa diungkap kepada publik. Satu hal. Iya, gue bohong. Gue tahu sesuatu, tapi gue gak berani ngomong, jawabnya. Diiringi dengan tawa Denny Sumargo dan Vincent. Oke, ini kelanjutannya masih banyak. Silakan teman-teman bisa dibaca sendiri agar menjadi kasanah ya, menjadi tambahan informasi. Nah, teman-teman, kalau Desta tidak tahu, mungkin Desta hanya bilang, saya nggak tahu, saya nggak ikut campur dengan urusan orang, gitu ya.
Tetapi ini Desta ngomong. Sebenarnya saya tahu, tapi nggak berani ngomong. Ini adalah misteri yang harus dipecahkan. Mengapa Desta mengatakan bahwa dia sebenarnya tahu, tapi nggak berani ngomong? Tahu itu artinya apa? Informasi yang sedang berkembang ini dia tahu. Awal mulanya, sampai rencananya, dan seterusnya. Pasti dia tahu. Dan memang pada akhirnya akan seperti ini. Desta pun tahu. Tetapi sebagai sahabat dekat Mbak Imbong, Desta gak berani ngomong. Kalimat gak berani ngomong itu ada tanda tanya. Mengapa Desta, seorang Desta yang laki-laki, gak berani ngomong? Terlalu beratkah? Ya kan? Menjaga image kah? Atau terlalu rahasia? Sehingga Desta mengatakan, aku tahu semuanya, tapi gak berani ngomong. Atau jangan-jangan Desta diancam, atau terancam, atau dalam posisi, ya, posisi yang terancam. Sampai-sampai ia mengatakan, aku tahu semua, tapi aku nggak berani. Nggak berani bukan nggak mau loh. Nggak berani artinya apa? Nggak berani sama siapa? Itu ya teman-teman ya. Ini sengaja saya nyampaikan ini karena beritanya juga ada di mana-mana teman-teman. Ya, beritanya ada di mana-mana. Kalau ini terlewatkan, menyesal jadinya. Ya, Desta tahu tapi tidak berani ngomong. Beda dengan tidak mau ngomong. Beda dengan tidak berani. Kalau tidak mau ngomong karena dari dirinya. Jangan kan gitu. Tapi kalau tidak berani, itu artinya apa? Ada lawan. Oke, sampai di sini ya. Sampai di sini paham ya. Saya bukan peramal. Saya menggunakan logika dengan dasar analogi, dengan berdasarkan sumber-sumber. Nah, kalau ceritanya begini, saya begini. Ya, saya ambil analisa semacam itu, ya. Terakhir ini dari Paula Verhoeven. Ini mungkin ya kepada semua teman-teman ya. Ketika niat menikah adalah untuk melangsungkan hidup dengan bahagia, dengan memelihara, membimbing, membina anak-anak dalam satu ikatan rumah tangga. Ketika pernikahan itu kandas, itu dalam istilah bukan karena kuasa dirinya, tapi takdir yang maha kuasa, gitu ya. Banyak ya, banyak artis, banyak manusia lah yang baru nikah beberapa bulan, tidak cocok, cerai. Bahkan ada yang sudah nikah sampai puluhan tahun, anaknya sudah gede-gede, anaknya sudah berkeluarga, sudah bercucu, pun kandas akhirnya bercerai. Ya, kalau Paula Verhoeven dan Mbak Imbong ini baru 6 tahun. Tapi kandas juga. Ya kan? Nah, apakah kandasnya, gagalnya membina rumah tangga itu menjadi kekecewaan, menjadi kesedihan dari Paula Verhoeven? Tentu saja ya teman-teman. Sebagai manusia pasti merasakan itu semua. Sedih, menyesal, kecewa, menangis, sakit hati dan sebagainya. Apalagi ini wanita, ya kan? Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, ini ada sebuah berita dari Berita Satu, ya, mengatakan bahwa Paula Verhoeven sebut proses perceraiannya dengan Mbak Imbong merupakan cara Allah menguji umatnya. Kalimat ini
betul-betul bijak sekali. Bijak sekali. Ya. Pasrah. Saya bacakan. Berita 1 Jakarta. Paula Verhoeven menanggapi kasus perceraian dengan Mbak Imbong sebagai cara Allah dalam menguji umatnya. Hal itu diungkapkan saat dirinya menjadi bintang tamu dalam sebuah kajian Islam yang dikutip Berita 1. Dalam video tersebut awalnya Ustadz yang memimpin kajian tersebut sempat bertanya pada Paula tentang bagaimana dirinya bisa ikhlas dan ridho dengan takdirnya ini. Kak Paula, ada nggak satu fase dalam hidup? Ajarin kami dong bagaimana caranya bisa ridho dengan takdir. Tanya sang Ustadz pada Paula yang menjadi bintang tamunya. Dengan tenang, ibu dua anak itu menyebutkan cobaan yang dialaminya ini sebagai takdir yang harus dijalaninya agar dirinya bisa dekat dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sebenarnya terus terang sekarang yang saya hadapi seperti yang AA bilang itu, cuma untungnya proses ini sudah berjalan. Jadi benar, maksudnya cara Allah ingin dekat kita itu dengan memberi ujian. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Ini kata Paula. Ya. Diakui Paula, dari kasus perceraiannya ini dirinya malah banyak belajar dan mengerti lebih banyak. Allah memilih orang-orang yang terpilih untuk menerima ujian yang berbeda-beda. Paula meyakini bahwa ketenangannya yang kini dirasakan sebagai upaya Allah untuk mengujinya sebagai hambanya. Aku yakin Allah pasti akan tolong hambanya, karena kadang kita berpikir kita sudah berusaha cari jalan sana sini tapi mentok. Tetapi Allah melihat bagaimana kita berjuang ikhtiar, maka Allah akan kasih jalan. Buat saya ini titik. Ya, saya sudah berusaha untuk berserah diri sama Allah. Tinggal bagaimana Allah saja dan kita harus bersiap menjalaninya. Wow. Ini sangat bijak sekali ya, merinding saya. Aduh. Nah, teman-teman, dari beberapa sumber tadi sudah jelas ya, dari ekspresi Mbak Imbong sudah disebutkan bahwa ya, mohon maaf ya, Mbak Imbong pemain sinetron loh. Oke. Setiap pemain sinetron ada transkrip, ada konsep, ada perencanaan, harus ngomong apa, nanti bagaimana hasilnya, actionnya seperti apa, itu semua sudah ada dalam konsep. Itu kalau pemain sinetron. Nah, ketika dibawa dengan keadaan yang nyata, pakar ekspresi sudah menyampaikan bahwa senyum dan tawa Mbak Imbong hanyalah formalitas belaka. Tetapi apa yang terjadi pada Paula Verhoeven, tangisannya itu tangisan kesedihan. Masih banyak hal yang harus kita ungkapkan di sini. Ya, ketika begitu banyak artis yang sedang mengalami persoalan, permasalahan dan bercerai, hanya satu inilah yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan. Sementara tudingan terhadap Paula Verhoeven belum pernah ada yang keluar. Hanya semata-mata tudingan tanpa bukti nyata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.